poem. What about you, Brainbox? I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. Hah, kuda-kuda itu? Dia belum menguasai itu. Chongmyo, jangan gunakan teknik itu. Itu terlalu lemah melawan teknik Jongnam. Seven Bloom Blossom Sword Technique. Kalian mungkin berpikir bahwa hanya teknik bunga plum saja yang bisa membuat bunga mekar. Padahal teknik 12 gerakan bunga salju yang kalian banggakan itu hanyalah salinan kasar dari teknik bunga plum. Itulah kenapa teknik kalian hanya menjadi cangkang kosong. Teknik pedang bunga plum bukanlah sekedar teknik yang mampu membuat bunga mekar. Tidak masalah teknik apa yang akan kugunakan. Pada akhirnya, setiap teknik pedang Wasan mampu membuat bunga mekar dari ujung pedangnya. Ultimate 7 Bloom Blossom Sword Technique. Bloom Blossom Slash. Bunga tidak hanya mekar pada hutan rindang. Setiap bunga juga dapat mekar pada pohon yang tumbuh di tepi-tepi. Bunga-bunga akan selalu mekar selama pohon tidak menyerah berdiri di atas angin. Bunga plum. Kudengar Wasan tidak lagi mampu membuat bunga plum mekar dari ujung pedangnya. Itulah kenapa orang-orang menganggap bahwa Wasan tidak akan bisa bangkit lagi seperti dulu lagi. Tapi kenapa sekarang aku melihat bunga plum yang telah punah itu mekar di hadapanku? Hah? Bunga saljuku terurai. Bagaimana? Karena mereka hanyalah ilusi. Bloom Blossom Barricade. Dia menghancurkan teknik Skydiver Snowflowerku. Bagaimana dia melakukan itu? Ini adalah bentuk sempurna dari gerakan 12 bunga salju. Bahkan kelengkapannya melampaui kesempurnaan itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi. Teknik gerakan 12 bunga salju jauh lebih kuat ketimbang teknik bunga peluk usang itu. Karena teknik ini berisi esensi Jongnam. Jadi kenapa? Apakah kamu menganggap bahwa teknik pedang Wasan hanya sekedar membuat bunga mekar dari ujung pedangnya? Tentu tidak. Semua sekte Dao yang ada di dunia berupaya untuk mencapai harmoni alam sebagai puncak pencapaiannya, sebagai bentuk ekspresi keyakinan mereka pada setiap latihannya. Wudang mengikuti Taiji, cahaya dan kegelapan. Diancang menggambarkan terang matahari. Kongdong dengan 5 elemental alamnya. Hanya Wasan yang menjadikan bunga plum sebagai identitas sejatinya. Hanya bunga plum. Inilah yang membuat Wasan berbeda dengan sekte Dao lainnya. Para sekte kuat itu memiliki sesuatu yang megah yang dunia mengakui sehingga mereka mampu mencuri hati masyarakat. Namun, aku menemukan sesuatu. Setelah seumur hidup berlatih teknik pedang Wasan dan mencapai level yang tak seorang pun pernah capai, itu adalah fakta bahwa teknik pedang Wasan bisa mewujudkan lebih dari sekedar bunga plum. Teknik pedang Wasan bukan hanya memperlihatkan ilusi mekarnya bunga. Teknik pedang Wasan benar-benar membuat bunga plum terwujud secara nyata. Tapi ini tidak hanya tentang bunga plum. Ini tentang bagaimana membuat bunga benar-benar mekar dengan seluruh warna, aroma, dan bentuknya. Flower Blossom. Bunga plum yang hanya terbentuk karena mereka tumbuh memenuhi gunung Wasan. Jika sebuah pedang mampu membawa kehidupan, maka tak masalah bunga apa yang akan mekar darinya. Ini tidak hanya dibatasi pada gerakan 24 bunga plum saja. Teknik pedang 7 bunga plum juga mampu membuat bunga plum mekar. Itulah esensi sejati dari teknik pedang Wasan. Kehendak yang harus dibawa oleh siapapun yang membawa nama Wasan di hatinya. Tapi karena orang-orang Jongnam hanya terpana pada kemegahan teknik bunga plum dan terkesima pada ketajamannya,
Mereka tidak akan mampu menangkap esensi pada teknik pedang kami. Mereka sekedar terpana pada kemegahannya, sebagaimana yang Jin Gemriong rasakan sekarang. Lihatlah baik-baik bagaimana teknik pedang kalian akan jatuh. Teknik pedang ini akan tertancap di dalam memori kalian selamanya. Setiap kali kalian mengayunkan pedang, kalian mungkin akan terus mengingat adegan ini. Setiap kali kalian berlatih, kalian mungkin akan mencoba mengikuti gerakan yang kulakukan tanpa sadar. Pada akhirnya, bahkan apa yang kalian impikan untuk menjadi lebih kuat akan terus dibayang-bayangi oleh teknik pedang ini. Ini akan merantai kalian selamanya dan akan menjadi puncak balas dendamku melawan keberadaan dan kepicikan kalian selama ini. Bahkan jika kita telah dikhianati oleh mereka yang kita percayai, bahkan jika kita kehilangan teknik pedang yang menjadi simbol keberadaan kita, bahkan jika para musuh terburuk kita telah menghancurkan perguruan kita, Sekte Hwasan tidak akan pernah menghilang.